Jawa Timur, Kiai Haji Khairuddin Abdul Qadir SH. Hadirin yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa fungsi lembaga LP Paki sebagai salah satu lembaga di bawah naungan Jamiatul Ulama Sobat Nahdlatul Ulama bergerak di bidang pengembangan, pembinaan, pendidikan dan pembelajaran Al-Quran yang menangani pendidikan Al-Quran dari usia dini sampai menengah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para kiai, ibu nyai, para hafidh-hafidhah, ustaz-ustazah, hadirin jamaah sekalian, rahmatullah, wabil khusus yang saya hormati utusan dari pemenang Kiai Haji Fakhrul Mu'in, karena ikutnya kepala pemenang dari ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya, sama-sama penting bagi beliau. Alhamdulillah bisa hadir di sini bersama-sama. Terima kasih. Yang saya hormati Kiai Haji Fauzi selaku Ketua LP Paki Cabang Surabaya, Stasiun Haji selaku Ketua, teman-teman yang lain, para panitia, hadirin jamaah sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pagi dan saksi turut berdoa telah kita bisa berbahagia bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari bersama-sama nyambungkan kepada Rasul, membaca Fatihah untuk kekasih kita Rasulullah, kemudian untuk yang membesarkan kita, Bapak Ibu kita, yang mengasihi kita dari lahir sampai posisi sekarang, baik beliau yang sudah pulang, Alhamdulillah, atau masih hidup, Fatihah untuk beliau. Fatihah untuk anak kita, mari pada hari ini, mudah-mudahan kita pun menjadi ahli Quran. Dan Fatihah untuk santri-santri kita, santri-santri kalian semuanya. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Selamat datang di Abdul Malik Arif selaku tim pendiri dan pribadi. Jemaah sekalian, sebenarnya yang mengisi sambutan ini Fauzi sebenarnya. Saya besar, karena jangan saya bilang tapi nggak apa-apa, kita juga bersama. Terus diminta, terus saya ini setengah tahun yang dicari kapan Surabaya, Mati dan FKII bersama-sama untuk Al-Quran. Nah, saya ini setengah tahun karena saya dari Sidoarjo. Itu posisi saya ketua Jawa Timur. Karena saya setengah tahun untuk ayo dulu. Saya turun paling-paling dari bulan ini kan akhirnya 2 kali. Mesti kan segala sesuatunya harus 2 kali. Kalau tuan tadi sudah game serta ini kayaknya pengalaman sehari 60.000 pernah nggak dapat tenaga? Aku ya sebulan pun. Nah itu yang pernah sampaikan dari awal kita untuk diketahui bahwa kita punya tema besar. Itu kita ini punya tema besar. Tema besar kita adalah menyongsong Indonesia emas. Dalam menyongsong Indonesia emas ini, pernah tahu
Menyongsong Indonesia Emas sudah berapa tahun? Oh, masih berjalan ya? Ulang 20 tahun kan tadi mah Indonesia itu dalam arti 100 tahun satu abad Indonesia merdeka. Di dalam satu abad Indonesia merdeka inilah yang disebut dengan Indonesia Emas. Untuk menyongsong sana masih ada waktu 20 tahun. Bagaimana benar-benar tercapai Indonesia Emas? Maka paling tidak kita beri konsep NU. Apa konsep NU? Konsep NU adalah kembali ke 26. Kalau kita Indonesia kepingin sukses sampai Indonesia Emas maka harus kembali ke tahun 45. Sekarang masih tahun 25 tahun. Makanya kita menyongsong menuju Indonesia Emas. Apa yang paling penting dalam menyongsong ini? Apa yang paling penting dalam Hitop 45? Hitop 45 adalah di sana ada pesan dari para pejuang. Mereka sudah pesankan yang tadi kita sudah katakan bersama, nyanyikan bersama, yaitu bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kan pesan itu. Itu para guru yang telah dibentukkan di Waraka. Mereka berpesan, wahai generasi, bangunlah negeri ini. Kalian bangun yang pertama bangun bukan fisik, bukan badan, tapi jiwa. Bangunlah jiwanya, jiwa itu. Maka kita posisi berat ini adalah dalam rangka membantu pemerintah membangun jiwa. Ke depan tidak boleh lagi kalau hanya satu olahraga yang kemudian harganya berbeda-beda. Tapi bisa aturan responnya sangat tinggi. Sesungguhnya ini bagian dari bermanfaat. Kenapa? Allah menggunakan alam merdeka. Itu adalah karena kalian mengutamakan jiwa. Meskipun hanya senjata rampasan, kalian bisa menang. Nah, untuk mengisi Indonesia jangan mengutamakan badan. Dalam proses pembangunan selama ini, kalian yang jiwa ini merupakan terbaik. Itu konsepnya terbaik. Konsepnya adalah jiwa diutamakan. Paling tidak serta seimbang antara pembangunan jiwa dan badan. Maka kemudian saya terima kasih kepada Pak Wali Kota Surabaya turun saya sampaikan bahwa tampaknya di Kota Surabaya terbagus dalam memfasilitasi insentif hubungan terbesar. Dengan perlu berbulan 700.000. Dan kami bisa dimaksudkan sampaikan itu kepada Pak. Kami akan terus bergerak karena kami butuh semangat jalan pun kami terus bergerak. Kalau sudah masih 350 tahunnya, coba Banyuwangi bahkan ada potensi kalau belas malas ini kita berikan target untuk mencapai Indonesia Emas akan gagal karena tidak menghiraukan bagaimana potensinya ada di dalam masyarakat dalam itu serta membangun jiwa tersebut dalam rangka menyeimbangkan antara pembangunan jiwa dan badan. Ini yang konsep besarnya. Lalu kemudian yang kedua untuk hari ini para kiai saudara kamu video ini nanti akan disampaikan beberapa materi kaitannya dengan iman nanti kita seduh. Makanya kemudian nanti kita datangkan video yang jauh dari selatan, jauh punya pesantren aktif dari sana. Kemudian nanti ada yang beliau termasuk salah satu mahasiswa yang dididik oleh dia. Jadi sekarang ini berbagai dengan sejarah pemerintah berkeinginan agar guru ngaji ini di asesmen. Dalam hal ini jadi dia punya 2 orang asesor se Indonesia
tentunya adalah yang karena beda asli. Beliau termasuk salah seorang asesor yang dipercaya oleh pemerintah. Di mana dalam gerakan asesmen itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat berhukum dunia. Tapi komitmen belum sampai sana, masih testimoni. Bagaimana kita melakukan? Bagaimana untuk menuju pada asesmen, pada SDU, lalu menuju dasarnya adalah mungkin bisa. Terima kasih. Ini nanti karena saya materi, maka kita bisa diskusikan bagaimana kita membangun Al-Quran dan bagaimana kita ikut serta membantu pemerintah dalam menanggung kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.